Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya. Saya Iqbal Rizky. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori belajar dalam pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi belajar. Adapun tugas ini dibimbing oleh dosen kami, dosen saya, yaitu Dr. Wina Asri MPD. Terima kasih Ibu atas kepercayaan dan waktunya telah melihat video saya. Jadi lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori belajar dalam pendidikan itu. Yang pertama itu kawan-kawan, pengertian belajar dan teori belajar. Kalau dijelaskan tentang pengertian belajar, ialah belajar itu adalah proses perubahan perilaku, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terjadi secara sadar melalui pengalaman serta bersifat relatif menetap. Jadi belajar itu bukan cuma mengubah mindset kita, tapi merubah perilaku kita, keterampilan, dan sikap kita terhadap orang-orang. Jadi teori belajar adalah kerangka konsep ilmiah yang menjelaskan bagaimana manusia memperoleh, mengolah, dan menyimpan pengetahuan serta keterampilan. Teori ini menjadi dasar bagi guru dalam menentukan strategi, metode, dan evaluasi pembelajaran. Yang kedua yang saya jelaskan yaitu bagaimana sih hakikat teori belajar dalam pendidikan itu. Gitu kan. Jadi hakikatnya itu terbagi menjadi 3. Fungsinya itu menjelaskan bagaimana proses belajar terjadi, memprediksi hasil pembelajaran, memberi pedoman bagaimana pembelajaran seharusnya dilakukan agar efektif. Jadi, dalam pendidikan, teori belajar menjadi landasan ilmiah dalam merancang pembelajaran, meningkatkan kualitas proses belajar, dan menyesuaikan metode-metode dan karakteristik siswa. Masuk penjelasan yang ketiga itu di makalah saya, yaitu jenis-jenis teori belajar utama. Yang pertama, teori behavioristik. Apa itu teori behavioristik itu, Bang Iqbal? Yaitu belajar dipandang sebagai perubahan perilaku akibat hubungan stimulus dan respon, penguatan reward, gitu kan, dan latihan berulang. Sangat ditekankan. Tokohnya ini yang mencetuskan ini siapa? Pavlov, Skinner, Thorndike. Itulah yang mencetuskan teori behavioristik itu. Lanjut. Yang kedua, teori kognitif. Apa sih itu teori kognitif itu, Bang Iqbal? Ya, gitu. Teori kognitif itu ialah belajar adalah proses mental internal seperti berpikir, memahami, dan mengingat. Siswa aktif membangun pemahaman. Contohnya itu yang tadi. Jadi yang mengemukakan pendapat ini ialah Zienfeld dan Jerome Bruner. Dan yang ketiga, teori konstruktivistik, gitu. Yaitu pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman dan interaksi sosial. Pembelajaran berbasis diskusi, proyek, dan pemecahan masalah. Tokohnya itu Vygotsky dan Piaget. Lanjut, penerapan teori belajar di sekolah. Ini tadi contoh-contoh teori behavioristik, kognitif, dan konstruktivistik itu kayak mana, gitu kan. Yang pertama itu behavioristik itu memberi reward dan punishment, memberi sesuatu, reward itu kayak hadiah untuk yang berprestasi, dan memberikan punishment, hukuman untuk siswa atau siswi yang tidak menjalankan tugas karena kelalaian. Bukan karena ketidaktahuan, tapi karena kelalaian, kayak malas gitu, terus dan lain-lain. Jadi itulah caranya. Diberi latihan berulang, membentuk kebiasaan belajar positif. Jadi seorang guru harus membentuk kebiasaan belajar itu secara positif.
Jadi contoh kognitif yang kedua, teori tadi, guru sebagai fasilitator. Fasilitator itu memberikan fasilitas kepada murid-murid dan siswa-siswi gitu kan, agar mereka itu mendapatkan ilmu yang matang, yang memang mendalam, yang memang kuat, yang jelas referensinya gitu. Yang kedua, menggunakan peta konsep, diskusi, dan media visual. Media visual itu bisa kayak dari infocus dan lain-lain gitu, atau video gitu bisa juga. Lanjut, menyesuaikan materi dengan tahap perkembangan berpikir siswa. Jadi materi yang diberikan itu sesuai dengan apa jenjang siswa itu. Kalau SD maka belajar yang biasa, belajar yang dasar-dasar gitu. Lanjut, konstruktivistik. Siswa aktif melalui proyek, eksperimen, studi kasus dan lain-lain. Pembelajaran kolaboratif digabungin gitu. Guru sebagai pembimbing bukan satu-satunya sumber ilmu. Jadi dalam teori ini, konstruktivistik ini, guru bukan satu-satunya, siswa itu mandiri, bisa belajar di mana saja melalui sosial media dan lain-lain. Untuk kesimpulan video ini yaitu teori belajar membantu guru memahami cara siswa belajar dan memilih metode yang tepat. 3 teori utama behavioristik, kognitif, dan konstruktivistik saling melengkapi. Jika dipadukan, pembelajaran menjadi lebih efektif, interaktif, dan mampu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap siswa secara seimbang. Jadi teman-teman, itulah yang bisa saya jelaskan dalam video ini tentang bagaimana teori-teori pembelajaran itu. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Thanks for attention teman-teman. Thanks for attention guys. Terima kasih juga kepada Bu Ina yang telah menonton video ini. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.